Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di masjid ini setiap malam Sabtu dalam kajian Safinatun Najah, melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang sholat, terus syarat-syarat sholat. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutus salati samaniyatun. Taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Wasatrul aurati wastiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilat. Di kajian sebelumnya sama-sama telah kita bahas, telah kita kaji tentang syarat-syarat sah salat. Jadi ada syarat sah salat, ada syarat wujubus salat. Kalau syarat sah salat, kalau tidak sesuai atau kalau tidak memenuhi satu syarat saja maka sholatnya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau syarat wujubus sholat, satu syarat saja tidak memenuhi syarat maka dia tidak wajib sholat. Nah, sekarang pertama kita bahas tentang syarat sah sholat. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama adalah taharatul hadatsain, harus suci daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian wa taharatu anin najasati fis thawb wal badan wal makan, dan suci dari najis fis thawb yaitu pakaian, wal badan dan badan, wal makan dan tempat. Jadi syarat sah salat, kalau mau salat kita sah itu harus suci dari najis. Baik pakaian yang kita pakai, kita mengenakan apa, baik itu peci, apa aja yang menempel, apa yang kita pakai. Misalkan kita pakai sorban, maka sorban termasuk apa? Termasuk thawb, semua yang kita pakai ketika sholat itu harus suci dari najis, harus bersih dari najis, nggak ada najis. Wal badan, dan begitu juga badan. Apa itu badan? Yaitu semua anggota badan kita nih. Semua anggota badan kita. Kepala kah, tangan kah, kaki kah, semuanya. Dan termasuk daripada badan mulut. Nah, mulut ini termasuk daripada badan. Jadi kalau seandainya habis muntah, najis kan muntah? Ya nggak kumur-kumur langsung sholatnya nggak sah. Mulutnya najis, jadi harus dibersihin dulu. Dan juga termasuk badan lubang hidung. Nah, lubang hidung termasuk badan. Maka kalau seandainya sholat berdarah, maka maka sholatnya nggak sah. Darah ini, berbicara tentang darah, ada beberapa darah yang dimaafin. Contohnya misalkan kita keluar darah, jerawat misalkan keluar darah, gimana sholatnya, sah atau enggak? Nah, keluar darah itu aslinya najis.
dan dimaafkan najis darah itu sedikit, sedikit, misalkan keluar darahnya sedikit, keluar darahnya sedikit. Misalkan tadi luka keluar darah sedikit, jerawat keluar darah sedikit, maka dimaafin. Terus kalau banyak gimana? Kalau banyak dimaafin juga, tapi dengan syarat. Dengan syarat keluarnya itu bukan disengaja, bukan sengaja dikeluarin dipijit-pijit gitu, bukan. Dan juga darah yang banyak tadi itu tidak melewati tempat, tidak melewati tempat darah tersebut. Kalau seandainya keluar darah banyak, darah bisul di sini, darahnya banyak sampai netes, netes kemana nih? Netes ke baju. Nah, udah ngelewatin, udah ngelewatin, udah banyak sampai ngelewatin. Maka apa namanya? Maka najis. Itu udah kelewatan ya. Jadi ada begitu juga nanah sama darah hukumnya sama kayak tadi, sama kayak tadi hukumnya persis. Kemudian di antara syarat sah salat adalah wasatrul aurah, dan satu lagi nih, al makan belum. Al makan yang dimaksud dengan makan di sini adalah tempat kita sholat, tempat kita sholat. Jadi kalau kita berdiri, nah tempat sholatnya yang kita injek tuh. Ketika kita sujud, nah tuh yang kita yang menempel semua tuh, yang nempel di mana namanya nih, di jidat, di kedua tangan, di lutut, semua tuh. Terus nempel dengan sarung misalkan tuh kan, sama kaki. Nah itu yang dia maksud dengan makan tempat. Itu semua harus apa? Harus suci dari najis. Kalau seandainya di tempat itu ada najis, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau seandainya najisnya itu berjauhan, jauh, najisnya di mana? Najisnya di ujung. Kita sholat di sini, najisnya di sana. Bukan di tempat kita sholat, atau di tengah-tengah misalkan. Bukan tempat kita sholat, bukan yang menempel di tengah-tengah, nggak kena ya. Maka itu nggak apa-apa. Kemudian wasatrul aurah, syarat sah salat berikutnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Harus menutup aurat. Jadi nanti bakal dibahas tentang bab aurat panjang. Ini singkatnya aja. Kita ketika sholat harus ketutup tuh di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut, jangan sampai lututnya kelihatan, atau pusarnya kelihatan nih. Misalkan apa namanya, pantatnya kelihatan. Biasa tuh kalau ada sebagian orang sholat pakai celana, lagi ruku, kelihatan tuh auratnya di belakang. Nah itu nggak sah sholatnya. Begitu juga lutut, harus ketutup tuh. Jadi diperhatikan yang sholatnya pakai celana, jangan sampai tuh auratnya kelihatan dari belakang tuh. Terus perempuan semua badan kecuali apa? Kecuali wajah dan tangan. Nih tangan nih, sampai pergelangan tangan ya, sampai pergelangan tangan. Sampai kayak gini nih. Lebih kebuka, ini kebuka auratnya. Ini kebuka, ini aurat. Sama wajah. Nah ini bukan wajah nih, telinga, rambut. Bukan wajah, harus ditutup. Lagi sholat rambutnya kelihatan, aurat itu. Lagi sholat telinganya kelihatan, lagi sholat lehernya kelihatan, aurat. Sholatnya nggak sah. Atau lagi sholat di atas leher, di bawah dagu, nih. Ini dagu di bawahnya nih. Nah ini kelihatan, ini juga aurat. Ini bukan wajah. Ini bukan wajah, di atas nih, di antara leher dan dagu. Nah, ini juga bukan wajah, itu harus ketutup, harus ketutup. Jadi nggak boleh kebuka
nggak boleh kelihatan aurat itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari atas dan dari pinggir. Kalau kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Kalau kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Contohnya, sholatnya misalkan dia nggak pakai apa namanya, nggak pakai celana, pakai sarung doang. Sholatnya di atas. Ini contoh doang. Seandainya kelihatan dari atas, kelihatan auratnya, itu nggak apa-apa. Kalau kelihatan dari bawah, itu nggak apa-apa. Kelihatan dari atas, contohnya baju orang dulu tuh, baju orang dulu ada, bajunya itu lebar ininya tuh, sampai dari atas itu kelihatan auratnya. Misalkan buka lebar, maka sholatnya nggak sah. Begitu juga dari pinggir. Dari pinggir contohnya apa? Ketika ruku. Ketika ruku sama tadi, bajunya ininya lebar. Dari pinggir kelihatan auratnya. Atau ketika sujud. Ketika sujud kelihatan. Kan bukan dari bawah, ya kan? Dari pinggir. Dari pinggir. Apanya kelihatan? Auratnya. Contohnya ketika sholat dia nggak pakai apa? Sholat dia nggak pakai celana. Terus sholatnya ngangkang gitu, sholatnya lebar, sujudnya tuh lebar. Terus ininya apa namanya? Pahanya kelihatan. Pahanya kelihatan. Kalau betisnya kelihatan, nggak apa-apa. Betis bukan aurat. Ini yang kelihatan apanya? Yang kelihatan pahanya. Maka sholatnya nggak sah. Makanya lebih baik sholat tuh pakai celana. Sholat pakai celana itu lebih baik daripada pakai sarung tapi nggak pakai celana. Ya lebih bagus lagi pakai sarung pakai celana. Jadi afdolnya sholat itu pakai gamis, di dalam gamis itu ada celana, celana. Terserah mau ditambahin sarung atau enggak, terserah. Itu lebih bagus. Lebih bagus lagi udah pakai peci, pakai sorban, pakai imamah, udah pahalanya besar. Pahalanya luar biasa besar. Salatul rakaatani bi imamah khairun min sab'ina rakaah bila imamah. 2 rakaat pakai imamah itu lebih baik daripada 70 rakaat nggak pakai imamah. Kemudian wastiqbalul kiblah, syarat sah berikutnya adalah menghadap kiblat. Jadi harus menghadap kiblat. Salat nggak menghadap kiblat nggak sah salatnya. Apanya yang menghadap kiblat? Badannya. Badannya. Kalau kepalanya misalkan ada orang salat noleh-noleh gitu, tapi badannya tetap ke kiblat, itu salatnya sah, tapi makruh. Makruh di salat noleh-noleh. Orang lagi ngadap Allah noleh-noleh. Sholat noleh contohnya gimana? Yang nggak makruh, yang sunnah itu ketika salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang noleh apanya? Kepalanya, bukan badannya. Ya kalau seandainya sama badannya, assalamualaikum warahmatullah, badannya noleh, ikut noleh juga, berpaling daripada kiblat, maka sholatnya nggak sah. Jadi harus menghadap kiblat. Dan kiblat ini terkadang kita tahu kan arah kiblat kemana? Ka'bah. Jadi terkadang kita yakin menghadap kiblat, yakin. Yaitu contohnya kita sholat di Masjidil Haram. Kita sholat di Masjidil Haram yakin menghadap kiblat. Karena al-istiqbal ilal kiblah imma ayyakuna yakinan wa imma ayyakuna dhannan. Yakinan contohnya apa tadi? Di dalam Masjidil Haram. Dia yakin dia menghadap kiblat, dia yakin dia melihat langsung Ka'bah. Aw dhannan,
atau zonan. Nah, seperti kita nih. Nih kita ini zonan. Kita ini belum tentu kita belum tentu nih kalau kita ukur nih, kita sholat ya belum tentu sampai tepat ke Ka'bah, belum tentu. Kita zonan. Nah, itu nggak apa-apa juga. Itu juga nggak apa-apa, ada yakin atau zonan. Jadi ada martabat lah dalam mengetahui kiblat itu, ada martabat. Yakin, udah jelas. Contohnya ngelihat langsung Ka'bah, yakin. Terus zon itu contohnya ijtihad. Jadi yang pertama yakin, yang kedua adalah diberi kabar sama orang yang terpercaya. Dia ini yakin, nih orang ini yakin arah kiblat ke sana, misalkan contohnya gini. Contohnya dia udah tahu yakin arah kiblat ke sana. Tapi dia apa? Ini temannya itu apa? Temannya itu buta, nggak bisa ngelihat. Dan dia yakin melihat langsung ada Ka'bah di situ. Kemudian dikasih tahu arah kiblat ke sana. Misalkan dikasih tahu sama orang yang bukan pembohong, bukan, sama orang yang terpercaya. Diarahin, orang buta diarahin kiblat ke sana. Ini urutan kedua. Kemudian urutan ketiga adalah ijtihad. Urutan ketiga adalah ijtihad. Nah, kita nih semuanya nih, kita semuanya ini urutan yang mana nih? Taklidul mujtahid. Nah, kita semuanya kebanyakan ini mengikuti taklid. Itu mengikuti orang yang ijtihad. Jadi urutan ketiga ijtihad, baik itu dengan kompas, misalkan kompas arahnya kemana nih? Jadi pertama kali ini dicari tahu arah arah barat. Kita tahu arah barat mana nih? Dari kompas kita tahu arah barat. Oh, arah barat. Misalkan di kompas itu arah barat ke sana. Kemudian khususnya Indonesia kebanyakan itu dimiringkan sedikit ke kanan. Nah, ini nih kebanyakan ini kiblat-kiblat yang ada di Indonesia ini ke arah barat miring sedikit ke kanan. Atau bisa dengan aplikasi. Sekarang udah canggih ya, ada HP, ada aplikasi arah kiblat. Apalagi udah dicoba ya, udah dibuktiin. Di masjid ini udah dibuktiin, oh pas. Di musola dibuktiin pas, oh, udah terbukti, udah berapa masjid udah terbukti. Jadi bisa dengan bisa dengan aplikasi, bisa. Kalau seandainya ada orang sholat nggak pakai ijtihad, nggak ngikutin ijtihad, udah dia asal aja sholat, kiblat kemana ya udah dah kesini kali, pakai perasaan gitu, itu sholatnya nggak sah. Ada yang kayak gitu, ada, anak pernah nemuin, anak pernah nemuin dia sholatnya ke sana, nah kiblat kan ke sana, sholat di sana. Yang lucunya itu apa? Dia sholatnya di masjid. Mungkin dia nggak kali ya, nggak sadar kali ya. Kalau kiblat itu ke sana, udah dia sholat aja udah. Sholat. Anak liatin aja. Ini kok aneh, kiblat ke sana, dia sholat ke sana. Ke arah timur dia sholat. Akhirnya setelah sholat, anak tanya. Anak bilangin, Pak, kiblat ke sana Pak, kata anak gitu kan ya. Terus kata dia katanya, ke sana ya? Oh, perasaan saya ke sana, ke sana. Nggak bisa pakai perasaan, soalnya beda-beda ya dia. Kadang-kadang kayak gitu, kita ke tempat ini perasaan ke sana, perasaan nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa. Apalagi jalan belok-belok sini, belok sini ya. Pasti beda perasaannya, pasti beda. Pasti masing-masing kalian nih kalau pulang ke kampung kalian, misalkan ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Padang misalkan pulang, pasti perasaan di Cikarang, kan gitu kan ya? Perasaan di Cikarang, misalkan ke sana, kok ini ke sini, perasaan kiblat kayak gitu, pasti ada kayak gitu. Nggak bisa, sholat pakai perasaan nggak bisa, karena sering ya.
Sering tuh dulu tuh kalau kemana-mana, kiblat kok ke sini, perasaan ke sana. Nggak bisa pakai perasaan ya, harus ijtihad tadi. Bisa menggunakan kompas, cari tahu arah barat, kemudian sedikit ke kanan, atau dengan dengan aplikasi juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah kita nih taqlidul mujtahid, yaitu kita mengikuti mujtahid. Karena nggak semua orang bisa ijtihad ya, kita apalagi zaman dulu belum ada tuh. Atau dia nggak paham kompas, nggak paham aplikasi, apalagi belum ada dulu. Dan banyak juga orang-orang sekarang juga masih belum paham. Ada aplikasi atau ada nggak paham HP sama sekali. Intinya dia nggak bisa ijtihad. Gimana dong sholatnya nggak bisa ijtihad? Maka dia taklid, mengikuti orang yang mujtahid. Nah, kayak kita nih. Ini orang-orang semuanya kebanyakan sholat aja, udah ke masjid, arah kiblat ke sana, udah sholat aja. Pakai ijtihad gitu cari dulu, enggak kan? Itu ngikutin orang yang mujtahid. Nih orang-orang yang bikin masjid, bikin mushola, mereka udah ijtihad, arah kiblat tuh ke sana. Dan orang-orang kampung ngikutin arah kiblat ke sana. Itu namanya taklidul mujtahid. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia udah ijtihad, tapi masih bingung? Kadang-kadang kan gitu ya. Dia misalkan ini kompasnya bikin bingung ya, atau aplikasinya bikin bingung. Ini aplikasi gimana ini? Kesini ke sana, kesini ke sana, bikin bingung. Misalkan ke sana, ke sini, ulangi lagi ke sana, ke sini. Maka dia boleh sholat terserah dia, mau ke sana, mau ke sini, udah terserah dia. Fa yusalli kaifa syaa wa yaqdi, tapi dia wajib diqadha. Intinya jangan sampai dia nggak ada ijtihad sama sekali, nggak sah. Jangan sampai dia nggak ijtihad sama sekali, atau nggak tahu, nggak usah sholat, nggak boleh juga. Nggak boleh juga nggak sholat, karena nggak tahu ijtihad. Ini di mana ini? Di hutan misalkan ya, di gunung ya, naik gunung gitu, ini mana ya, nggak tahu. Jadi jangan sampai nggak sholat sama sekali. Ijtihad dulu dah. Ijtihad, cari, masih bingung. Udah, sholat tetap sholat karena ada ijtihad. Sholatnya sah, tapi dia wajib qadha. Dan juga dia wajib ijtihad setiap kali dia ingin melaksanakan sholat fardu. Wajib dia ijtihad. Ini misalkan di mana namanya tadi, di gunung ya. Ini nggak ada arah kiblat, mana kiblatnya ya? Sholat zuhur wajib ijtihad. Mau sholat asar wajib ijtihad. Ternyata zuhur sama asar beda ijtihadnya. Terus bagaimana? Maka yang diamalkan itu ijtihad yang kedua. Zuhur ijtihadnya ke sana. Taunya pas asar sedikit ke arah kiri misalkan. Sedikit ke arah ke arah kiri misalkan. Maka yang diamalkan ijtihad yang terakhir, yang kedua. Yang ketiga, udah yang terakhir pokoknya. Nah terus yang sebelum-sebelumnya gimana? Yang sebelum-sebelumnya udah dimaafin. Wala qadha lil awal, nggak wajib qadha, udah. Yang penting udah ijtihad, udah yakin. Ternyata habis itu berubah lagi, udah yang diamalkan yang setelahnya. Jadi nggak bisa kita ijtihad asar, ijtihad lagi. Ternyata beda, udah ngikutin yang zuhur, nggak boleh. Nggak boleh ngikutin yang zuhur, udah ngikutin yang asar. Maghrib beda lagi, udah ngikutin yang maghrib. Yang sebelum-sebelumnya nggak wajib qadha. Itulah faidah daripada ijtihad. Nggak ijtihad sama sekali ada tadi, nggak sah salatnya. Nah, ini masalah ijtihad. Kemudian syarat salat berikutnya adalah wadukhulul waqti, yaitu masuk waktu salat. Sekarang udah masuk isya, boleh sholat isya. Sudah masuk waktu subuh, boleh sholat subuh. Belum masuk waktu subuh, sholat duluan. Biar bisa tidur habis begadang misalkan. Subuh jam berapa? Sekarang subuh jam berapa? 4:30 misalkan. Sekarang subuh 4:30, aduh begadang nih. Udah sholat duluan dah. Sholat duluan, belum masuk waktunya, sholatnya nggak sah.
harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahwasanya sholat kita ini, sholat 5 waktu yang kita laksanakan ini adalah wajib, fardu hukumnya. Kalau seandainya dia ragu, ini sholat isya ini wajib gak ya? Sholat maghrib wajib gak ya? Ragu, gak sah sholatnya. Harus al-ilm, harus yakin, harus mengetahui bahwasanya sholat yang kita sholatin ini wajib. Sholat wajib yang kita sholat ini wajib. Sholat isya wajib. Atau apalagi dia yakini, nauzubillah, orang meyakini sholat itu nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib, bisa murtad dia. Karena itu udah jelas, itu udah jelas kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, hendaknya dia tidak meyakini satu fardu saja daripada fardu-fardunya sholat itu sunnah. Satu fardu dia yakini sunnah, maka sholatnya nggak sah. Contohnya i'tidal, hukumnya apa? Wajib kan? Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Misalkan dia dari ruku, nggak wajib i'tidal, sebentar doang i'tidal, langsung aja sujud deh, nggak sah sholatnya. Atau dia yakini misalkan sujud itu 1 kali, sujud 1 rakaat, sujud berapa kali? Dua kali. Dia yakini misalkan sujud itu, sujud yang kedua nggak wajib, yang wajib itu sujud pertama, sujud kedua nggak wajib, maka sholatnya nggak sah. Jadi harus tahu fardu-fardunya sholat ini loh, rukun-rukun sholat tuh fardu-fardunya sholat, harus tahu. Kalau nggak tahu gimana? Awam. Nah, kalau seandainya dia nggak tahu, awam, tapi dia yakini semua yang ada di sholat itu semuanya, pokoknya bacaannya semuanya itu wajib, maka sholatnya sah. Misalkan anak nggak tahu rukun-rukun sholat, nggak tahu, tapi anak, kata dia, ini orang awam misalkan, tapi anak setahu anak, kata dia, setahu anak semuanya itu wajib. Baca Fatihah wajib, ruku wajib, baca Subhana Rabbiyal Azim misalkan wajib, Sami Allahu liman hamidah wajib, Rabbana lakal hamdu, semuanya udah dianggap wajib sama dia, maka sholatnya sah. Kenapa sholatnya sah? Karena dia tidak meyakini satu fardu itu sunnah, dia yakini semuanya itu wajib. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang awam, dia ini misalkan yakin, dia ini tahu di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi nggak bisa ngebedain yang mana-mananya. Itu juga sah sholatnya. Itu juga sholatnya sah. Yang nggak sah itu tadi, misalkan satu fardu dia yakini sunnah, atau masalah semuanya itu ya yang wajib itu cuma Fatihah doang misalkan, semuanya sunnah. Atau yang wajib itu cuma niat doang, niat terus salam, yang lainnya sunnah, nah itu sholatnya nggak sah. Kemudian syarat sah berikutnya wajtinabul mubtilat, menjauhi daripada apa-apa yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat, nanti insya Allah ada babnya tersendiri, apa-apa saja yang dapat membatalkan sholat, dan insya Allah dilanjutkan nanti syarat wujubus sholat di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadanillahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.